anak-anak hebat, anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran hari ini, hari Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021. Gimana anak-anak kabarnya? Luar biasa. Ibu Hermin berharap anak-anak semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4. Kita sudah selesai ya subtema 3. Kita masuk ke subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Berarti berhubungan dengan orang lain. Pembelajaran 1. Pembelajaran hari ini Ibu ambil dari tema 3, buku e-book ya, ini e-book dan buku dari tematik dari pemerintah. Jadi Ibu padukan ya supaya lengkap, semakin banyak materinya. Oke? Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat memahami isi teks atau cerita berkaitan dengan kehidupan sosial, kehidupan bersama dengan orang lain. Yang kedua, anak-anak nanti setelah selesai pembelajaran dapat menghitung nilai sekelompok uang. Ketiga, dapat menaksir harga barang dengan sekelompok pecahan uang yang setara. Yang keempat, anak mampu memahami prakarya dari bahan alam. Prakarya itu juga sama dengan hasil karya, ya, hasil karya yang dari bahan alam. Dan yang kelima, mampu membuat prakarya dari bahan alam. Jadi kalau sudah paham, memahami bahan-bahan alam itu apa, anak-anak akhirnya mampu bisa membuat prakarya atau hasil karya dari bahan alam. Baik anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran ini dengan tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, nih kita baca bersama-sama ya. Bersama-sama dengan ibu guru, anak-anak mengikuti. Semuanya siap? Yuk, 3, 2, 1. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Menghormati guru, menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, anak-anak, sekarang mari kita melihat dan mendengarkan dengan saksama cerita tentang si ulat dan si semut. Agar dapat memahami ceritanya, anak-anak harus mencermati, melihat, dan mendengarkan cerita tersebut dengan seksama ya, karena nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan video yang Ibu Hermin putarkan. Selamat melihat, mendengarkan dengan saksama. Si ulat dan si semut. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel. Nyam nyam nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Tapi tiba-tiba, Hei ulat, apa kamu tidak melihat aku ada di sini? Apel itu milikku. Aku lebih dulu menemukannya. Jadi aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggil teman-temanku untuk mengusirmu.
Hai semut, jangan begitu dong. Apel ini besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua. Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Siapa takut? Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka terkejut. Ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Ada manusia yang mau memakan apel ini. Kalau dia yang makan, kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat berpikir sejenak. Aku ada ide. Kita takut-takuti saja. Bagaimana? Setuju nggak? Bagus juga. Baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Tolong, ada hewan aneh. Tolong. Anak kecil itu lari terbirit-birit, sementara si semut dan si ulat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini gunanya berteman. Iya, yuk kita makan apel bersama-sama. Kejadian ini membuat si semut dan si ulat menjadi teman yang sangat akrab. Nih, apakah anak-anak tadi mencermati dengan sungguh-sungguh atau sambil duduk santai sehingga tidak konsentrasi, tidak fokus, terus lupa apa ceritanya? Nah, Ibu Hermin berharap tidak seperti itu. Ibu mengharapkan anak-anak mencermati dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menjawab pertanyaan dengan baik, ya. Nah, mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Kenapa? Binatang dua itu kok bisa bertengkar? Si ulat, si semut kok bisa bertengkar? Ternyata yang bertengkar tidak hanya anak-anak kecil aja, tidak hanya manusia, hewan juga bertengkar ya. Kenapa tadi nak dalam video tadi kok dua hewan, dua binatang ini kok bisa bertengkar? Ayo. Ya. Nah, si ulat dan si semut bertengkar karena si semut tuh terlalu serakah, anak-anak. Kenapa serakah? Karena semut tidak mau berbagi makanan dengan si ulat. Dia mau habiskan makanan itu sendiri. Dia nggak ingat dengan si ulat. Nah, itu makanya dia dinamakan serakah. Tidak ingat teman, nggak mau berbagi. Nah, Ibu Hermin berharap anak-anak tidak seperti si semut yang serakah. Anak-anak kalau ada teman yang nggak punya makanan atau adik, kakak nggak kebagian makanan, anak-anak harus berbagi makanan. Ya, jangan meniru si semut yang serakah. Baik. Terus berikutnya, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Nah, setelah tadi mereka bertengkar, ternyata pada akhirnya si ulat dan si semut ini mau bekerja sama. Kenapa ya? Kok tiba-tiba setelah bertengkar, kok mereka jadi bekerja sama? Kenapa ya? Oh, mungkin sudah bermaafan, Bu. Mungkin juga itu. Selain bermaafan, ada apa lagi ya dalam cerita tadi? Nah, si ulat dan si semut mau bekerja sama karena apa? Karena si ulat dan si semut tadi mereka sama-sama saling menyadari akan pentingnya bekerja sama.
Nah, kok bisa ya Bu? Nah, kenapa mereka kok bisa menyadari kerjasama itu sangat penting untuk ulat dan semut berdua itu Bu? Nah, karena dia tahu atau dia merasa nggak bisa sendirian. Ketika apel yang mereka perebutkan, yang diperebutkan oleh ulat dan semut tadi akan dimakan oleh seorang anak. Jadi dia merasa, aku kalau masih berebut dengan ulat dan semut, aku nggak bisa ini karena apel yang aku perebutkan mau dimakan si anak. Wah, berarti aku harus bekerja sama antara si ulat dan si semut. Nah, akhirnya binatang dua, hewan dua ini bekerja sama untuk mendapatkan apel. Kalau tadi memperebutkan, sekarang bekerja sama. Terus pertanyaan ketiga, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Nah, akibat sombong kepada teman, bagaimana kalau anak-anak tuh sombong kepada teman? Aku nggak mau sama teman itu. Dia itu kan orang miskin. Aku nggak mau kawan. Nggak mau aku kawan sama dia. Kenapa? Dia itu orangnya itulah, aku pokoknya nggak suka. Nah, boleh nggak seperti itu? Tidak boleh kita bersikap sombong. Nah, kamu menganggap orang lain miskin, kamu merasa kaya. Nggak boleh seperti itu. Di hadapan Tuhan, semua itu sama. Semua kaya, semua cakep, semua ganteng, semua cantik di mata Tuhan. Ya, kecuali orang yang banyak dosanya. Itu pun Tuhan tidak membencinya. Tuhan tetap mengampuni. Jadi anak-anak nggak boleh bersikap sombong kepada teman. Nah, akibatnya apa kalau kita sombong kepada teman? Nanti kita akan dijauhi oleh teman. Teman-teman nggak suka sama kita. Kalau teman-teman menjauh dari kita, akhirnya kita nggak punya teman. Kita hidup sendirian. Nah, tidak punya teman itu nggak enak loh. Nggak ada kawan bermain, nggak ada kawan bercanda, nggak ada kawan tertawa. Tertawa sendirian. Ih, ngeri. Tertawa sendirian. Nah, makanya anak-anak nggak boleh sombong sama teman. Supaya anak-anak banyak temannya. Nah, pertanyaan keempat, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Kalau kamu serakah kepada teman, seperti ulat tadi, akibatnya apa? Akibatnya sikap serakah kita itu bisa menimbulkan kebencian orang lain. Orang lain akan benci kita, nggak suka kita. Dan akhirnya sama dengan nomor 3, kita akan dijauhi oleh orang lain, kita akan hidup sendirian. Nah, nggak enak. Anak-anak mau seperti itu? Tidak usah, karena itu tidak menyenangkan, tidak membuat hati kita bahagia, dan tidak disukai juga oleh Tuhan perbuatan seperti itu. Ya. Pertanyaan kelima, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Tentu tidak dapat. Kita manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita selalu membutuhkan orang lain dalam hidup sehari-hari, di sekolah, di rumah, dimanapun kita selalu butuh orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu ya mama papa kita, kakak adik kita, saudara-saudara, teman di rumah, teman di sekolah, itu orang lain. Jadi kalau anak-anak tidak membutuhkan orang lain, itu bohong. Anak-anak selalu membutuhkan orang lain dimanapun berada. Jadi anak-anak tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan teman. Oke anak-anak, maka kita harus berbuat baik dengan teman. Oke, nah berikutnya kita akan membaca lagi ya bersama-sama. Boleh mengikuti Ibu Hermin. 3, 2, 1. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain.
Karena manusia adalah makhluk sosial. Hari ini, ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama, berarti nggak boleh sendiri-sendiri, kerja sama, saling membantu, saling menolong. Tugasnya adalah membuat prakarya atau hasil karya dengan bahan alami, yaitu bahan-bahan yang sudah tersedia di alam. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Banyak ya biji-bijian, ada biji kedelai, kacang hijau, bermacam-macam. Coba kita lihat ya. Nah, ini setiap orang bekerja sama. Nah, ini kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain karena kita makhluk sosial yang tadi ya. Kita lihat. Nah, berikut barang-barang yang dibolehi oleh Siti dan teman-temannya untuk kerja kelompok dalam membuat hasil karya. Nah, ini ada biji jagung, biji kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Mereka membeli dengan harga biji jagung dia beli Rp1.000, kacang tanah Rp1.000, kacang kedelai Rp2.000, kacang hijau Rp1.000. Coba kita hitung, kita taksir berapa jumlah pembeliannya. Nah, kita akan hitung ya secara total harga belanja Siti. Kacang hijau tadi berapa? Mana kacang hijau? Oh, kacang hijau harganya 1.000. Kacang kedelai, ini kacang kedelai 2.000. Kacang tanah 1.000. Kemudian jagung 1.000. Nah, lalu dijumlahkan. Nah, ini 0 tambah 0, di sini 0. Ini 0 terus 0. Nah, 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4. 4 tambah 1 5. Jadi ini 1.000, 2.000 jadi 3.000, 4.000, 5.000. Oh, ternyata jumlah belanjaan Siti dan teman-temannya seluruhnya 5.000. Rinciannya sudah ada. Nah, kalau rincian harga beserta barang ini di toko biasanya atau sering disebut dengan nota belanjaan. Nah, berikutnya, selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Berikut bahan-bahan lainnya. Nah, beli kertas gulung harganya 500. Kemudian lem kertas mereknya Bluecol itu 1.000. Pena 1.000, gunting 1.000, penggaris 500. Mari kita total jumlah keseluruhannya. Tadi beli pena dengan harga pena 1.000, gunting 1.000, penggaris 500, kemudian lem 1.000, kertas gulung 500. Jadi kalau di total jumlah belanjaannya ada 1.000 tambah 1.000 2.000, tambah 500 2.500, tambah 1.000 jadi 3.500 ditambah 500 lagi. Jadi berapa? 4.000. Nah, itu belanjaan Siti. Yang lain selain dari biji-bijian. Kemudian ayo membuat bingkai foto dari biji-bijian. Nih, contohnya, Ibu kasih contoh dulu. Bingkai foto dari biji-bijian itu seperti apa? Nah, Ibu Hermin akan beri contohnya. Ini yang dari biji-bijian ini dari biji kacang hijau bingkainya nih. Kacang hijau, terus biji jagung dan kacang tanah. Ya, kacang tanah ini. Nah, ini terus dikasih foto-foto dari film kartun. Nah, anak-anak boleh mengikuti nih. Fotonya boleh ambil gambar. Misalnya yang suka robot boleh dikasih robot. Foto mamanya juga boleh. Foto sendiri juga boleh. Kemudian ini juga foto keluarga. Bingkainya ini ada biji kedelai, jagung,
Terus ini merah-merah itu sepertinya kacang merah kalau nggak salah ya, kacang merah atau kacang tanah. Yang merah ada kan, yang lebih merah itu warnanya. Kemudian nih foto dengan kakak adik. Oh, ini bahan alamnya campur ya, diacak nggak apa-apa, bagus juga. Nih jagung, kedelai, kacang hijau. Ini ada kacang kedelai yang merah ya. Ini juga, oh fotonya ganteng ini, foto sendiri. Ini yang bagian atas kacang kedelai, yang samping-samping biji jagung. Kemudian ini yang sudut-sudutnya ini sepertinya kacang kedelai yang berwarna agak kehitaman, merah-merah tua itu ada juga ini. Ini contoh-contoh bingkai dari biji-bijian. Bingkai foto ini orang-orang sering menyebut juga figura. Ada sering disebut dengan figura. Lalu apa saja yang diperlukan dalam membuat bingkai foto dari biji-bijian? Nah, perhatikan nih. Bahan yang diperlukan adalah karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, juga foto. Nah, biji-bijian ini tidak harus semua digunakan. Anak-anak boleh pakai 2 jenis saja boleh. Kalau nggak ada 1 jenis saja juga boleh, ya. Semuanya boleh. Anak-anak, Bu, kalau nggak ada kayak gini, biji kacang tanah, kacang hijau itu kalau nggak ada gimana? Nah, anak-anak boleh minta bumbu dapur Mama. Mama pasti punya ketumbar. Nah, boleh minta pakai biji ketumbar itu bisa. Minta bumbu dapurnya Mama. Bisa juga merica, boleh juga. Ya, kalau ketumbar pasti mamanya punya. Nah, boleh diminta sedikit untuk buat bingkai. Nah, alatnya pena, gunting, penggaris. Pena ini untuk membuat rancangan atau polanya, karena nggak ada pensil pakai pena bisa. Cuman kalau pakai pena nanti kalau ada salah sedikit susah dihapus. Jadi anak-anak boleh pakai pensil. Nah, nih ada biji-bijian tadi, lem, pena, gunting untuk memotong, penggaris supaya garis lurus, kemudian kertas gulung. Pena ini anak-anak boleh diganti dengan pensil supaya bisa dihapus. Kalau salah pakai penghapus nggak apa-apa. Nah, lalu langkah-langkahnya, cara membuatnya atau langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, anak-anak gunting karton membentuk persegi panjang. Nah, karena karton itu gulungannya besar, jadi harus digunting membentuk persegi panjang. Anak-anak harus hati-hati menggunakan guntingnya. Nah, supaya anak-anak tidak repot, tidak kesusahan menggunting. Nah, kertas karton gulung yang besar ini, anak-anak boleh bisa ganti dengan kertas kambing. Kertas kambing boleh. Ya, tidak harus kertas karton. Ini hanya salah satu contoh. Tapi anak-anak boleh dengan kertas kambing boleh. Kemudian dengan kertas gambar boleh nanti dilapisi kardus supaya agak tebal, tidak menggulung atau tidak basah dengan lem, tidak berkerut, bisa. Kayak kertas gambar nanti dilapis kardus, enggak apa-apa. Kardus bekas itu digunting dengan ukuran yang sama dengan kertas gambarnya. Yang kedua, beri garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai. Nah, pinggir-pinggirnya ini digaris, sisi kanan kiri, atas bawah dibuat garis dengan ukuran sama. Kalau 2 cm, samping kanan kiri 2 cm, atas bawah 2 cm supaya sepadan atau sama. Jadi lebih bagus. Ukuran kertasnya bebas, tidak harus diukur yang lebar-lebar, tidak. Sesuaikan dengan gambar atau foto yang akan dibingkai. Kalau fotonya nggak terlalu besar ya buat yang sesuai dengan fotonya, nanti bisa masuk. Nggak usah. Nanti kalau fotonya nggak terlalu besar, bingkainya terlalu besar, nanti jadi jelek, kedodoran jadinya kalau baju ya. Jadi disesuaikan dengan ukuran fotonya. Ukuran besarnya nggak ada ketentuan yang pasti. Pokoknya menyesuaikan dengan gambar. Seperti tadi, nih. Yang tadi gambar foto yang tadi
Nah, ini kan ukurannya berbeda-beda. Nggak ada menetap ya. Jadi anak-anak tidak harus pakai ukuran baku. Sesuaikan aja dengan gambar yang ada ya. Berikutnya, sudah ya ini. Nah, langkah berikutnya kalau sudah dibuat itu polanya, tempelkan biji-biji yang kamu pilih di setiap sudut karton atau di pinggiran, di sudut-sudut di pinggiran. Tetapi sebelum ditempelkan, diberi lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji dan kasih lemnya tidak langsung semua pinggiran, sedikit demi sedikit. Sedikit dulu ditempel, sudah selesai nempel, tambah lagi lemnya. Kalau semuanya langsung, seluruh pinggiran ini langsung, nanti nempelnya belum selesai, sudah kering lemnya. Jadi sedikit demi sedikit. Yang ketiga, yang keempat, ini keempat ya nak ya, bukan kelima. Salah ketik, ini harusnya keempat. Setelah bingkai terpasang atau setelah biji-bijian itu terpasang di seluruh pinggiran tadi kertas, langsung dipasang fotonya, foto anak-anak boleh, foto keluarga boleh, atau foto-foto gambar-gambar yang anak-anak sukai kayak tadi itu ada gambar Barbie, boleh, yang suka robot-robot, Power Rangers juga boleh. Terserah, nanti ada tugas untuk membuat bingkai. Ingat ya, ketentuan besarnya kertas tidak ada ketentuan pasti. Sesuaikan aja dengan besarnya foto yang akan anak-anak tempel. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, anak-anak besok tinggal mengerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu Hermin berharap anak-anak semua paham, sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas dengan baik. Anak-anak untuk tugas membuat bingkai tidak harus dikumpul besok pagi. Ibu beri waktu 1 minggu. Nah, hari Sabtu atau hari Minggu anak-anak boleh kumpul. Jadi anak-anak mengerjakan selama beberapa hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, Ibu beri waktu 5 hari untuk membuat bingkai foto. Oke? Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.